Baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita ingin melihat kepada diri kita masing-masing atau kepada manusia secara umum, maka kita akan mendapati dua hal, dan dua hal ini adalah yang pertama, nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita begitu banyak, dan yang kedua adalah tertumpuknya dosa-dosa kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa menyebutkan bahwa seorang hamba di antara dua hal. Yang pertama adalah nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan nikmat itu wajib untuk dia syukuri. Dan cara bersyukurnya adalah dengan dia memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tertumpuknya dosa-dosa seorang hamba, dan dia perlu untuk menghilangkan dosa-dosa ini dengan dia berbanyak istighfar dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya datang dengan pembahasan dengan tema taubat. Sejak Allah Subhanahu wa taala memvonis bahwa iblis kafir karena iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, maka iblis tidak pernah tinggal diam sejenak pun untuk menggelincirkan manusia pertama ini, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan anak cucunya dari jalan yang lurus. Apalagi setelah dia diberikan kesempatan untuk bisa hidup selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa ini dalam Al-Qur'an yang berbunyi, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya, iblis berkata, wahai Rabbku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku pasti akan menyesatkan mereka semuanya. Maka berbagai trik dan juga tipu daya disiapkan oleh iblis dengan sebaik-baiknya guna memuluskan tujuan tunggal yang diinginkannya, yaitu mencari korban sebanyak-banyaknya guna menjadi temannya yang abadi di neraka. Hebatnya jemaah sekalian, trik-trik ini diramu sedemikian rupa serta disamarkan sehingga objek yang menjadi sasaran dari iblis, sasarannya disamarkan. Dan modal utama dari iblis ini adalah titik-titik kelemahan anak cucu Adam. Di dalam kehidupan yang nyata, upaya iblis telah berhasil dan menjerumuskan Nabi Adam alaihi salam dengan berbagai trik penyesatan, sehingga karena hal itu dia dikeluarkan dari surga. Sejak Nabi Adam dikeluarkan dari surga, maka peperangan antara syaitan dan bala tentaranya melawan Allah dan para hambanya itu dimulai. Tiada seorang pun yang dapat tertolong dari peperangan yang dahsyat ini kecuali dia memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengingatkan umatnya akan mara bahaya iblis, beliau bersabda, inna syaitana yajri minal insani majrud dam. Sesungguhnya syaitan mengalir pada diri manusia dengan aliran darah. Maka hadis ini menunjukkan betapa dekatnya kita dengan syaitan. Maka tidak sedikit dari para orang-orang saleh yang terjerumus dalam lubang kesesatan iblis. Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam kitabnya yang berjudul Talbis Iblis menyebutkan bahwa korban dari iblis ini bukan hanya kepada para orang-orang awam saja, akan tetapi ada talbis iblis terhadap para ulama, talbis iblis terhadap para ahli ibadah, dan juga terhadap ahli fikih. Oleh karena itu, sebagai seorang manusia yang banyak akan dosa dan sedikit akan amal saleh, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya untuk kita mohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah sekalian,
apa yang kita lakukan ketika kita telah terjatuh dalam lubang kesesatan iblis, maka yang perlu kita lakukan adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini adalah ibadah yang agung yang dengannya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa anak cucu Adam kecuali jika dia melakukan syirik. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa kecuali dosa syirik. Maka momen Ramadan ini adalah momen yang paling pantas dan paling berhak untuk kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan ampunannya, menurunkan taufiknya kepada para hambanya. Dalam permasalahan taubat jamaah sekalian, ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, taubat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah taubat yang mendatangkan rahmat dan keridhaan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah taubat yang mendatangkan murka dan azab. Maka untuk kita mendapatkan taubat yang mendatangkan keridhaan dan ampunan dari Allah, maka kita harus mengetahui hakikat dari taubat itu sendiri. Hakikat taubat itu yang pertama adalah al-i'tiraf. Al-i'tiraf adalah pengakuan, yaitu i'tirafuka bi annaka mudhimun mustahiqqun lil 'uqubah. Pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah orang yang berdosa dan kita berhak untuk mendapatkan ganjaran dari dosa yang kita lakukan. Dan yang kedua jemaah sekalian, hakikat dari taubat yang kedua adalah antashkura bil huzuni wan nadam ala ma farata min. Adalah kita merasakan kesedihan beserta dengan penyesalan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan hakikat taubat yang ketiga adalah kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak mengulangi dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, beserta kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang perlu kita ketahui dari hakikat taubat itu, agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup saya dengan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina at-tawwabun." Sesungguhnya seluruh anak cucu Adam pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Maka semoga momen Ramadan ini kita dapat memperbanyak ibadah kita beserta taubat kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua yang telah lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.